Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 371 Selamat tinggal, Saudara Cuchen. Kasusnya telah terpecahkan. Cuchen tidak berencana untuk tinggal di dermaga Tianpeng terlalu lama. Penghargaan tidak menjadi masalah baginya. Targetnya hanya Ning Junhei, pemimpin sekte Wushen situasi perang khusus dalam kehidupan ini sudah selesai. Setelah menyapa Jiang Yingtao, Chu Chen hendak pergi ketika sebuah teriakan tiba-tiba datang dari belakangnya. Chu Chen berbalik. Gadis kecil yang hampir mati di tangan Pang Qimai memiliki kulit kuning dan mata hitam. Dia berjalan cepat ke arah Chu Chen dan berkata, "Kakak, terima kasih." Chu Chen tersenyum lembut dan menyentuh kepala gadis kecil itu. "Tidak apa-apa sekarang, tunggu saja paman polisi mengantarmu pulang." Gadis kecil itu mengangguk dan melihat sosok Chu Chen perlahan menghilang dari pandangannya. Tampak belakang ini akan terukir di hati gadis kecil itu seumur hidup. Ning Zimo mengemudi. Chu Chen dan Dao Zun Luoyun kembali ke dermaga Qianye dan bertemu Song Qiyu Huangfu dan Yu. Saat pertama kali kami tiba di dermaga Qianye, kami kebetulan melihat Zhang Cheng dan Yang Qian dibawa keluar. Saat mereka melihat Chu Chen, kebencian muncul di mata mereka. Transaksi gagal. Mereka juga mendapat kabar tersebut, tapi sudah terlambat. Saat ini, kedua tangan mereka dikunci dengan borgol dingin. Chu Chen, Zhang Cheng mengertakkan gigi. Skynet sangat teliti dan teliti. Chu Chen sama sekali tidak peduli dengan tatapan kesal dari Zhang Cheng dan kedua pria itu. Sejak Anda memutuskan untuk melakukan kejahatan, hasil Anda sudah ditentukan. Akhirnya, bukan terserah padamu untuk memutuskan. Zhang Cheng menatap Chu Chen dengan dingin dan masuk ke mobil polisi. Mobil polisi itu menderu pergi. "Bah, kamu berani menakuti kami. Sekarang dia sudah pergi. Aku tidak percaya dia bisa keluar hidup-hidup." Song Qiyu menghela nafas. Chu Chen melihat ke arah mobil polisi itu pergi. Ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki harapan di hati mereka. Ning Junhei, Zhang Cheng, dan Yang Qian ditangkap pada saat yang sama. Jika mereka masih memiliki harapan di hati mereka, maka hanya ada dua kemungkinan. Ning Zimo menyipitkan matanya. Pertama, mereka percaya Ning Junxiao di sana masih ada cara untuk menyelamatkan mereka. Kedua, di belakang Zhang Cheng dan Yang Qian adalah Yong Ye. Jika geng kriminal ini adalah seluruh Yong Ye, mereka masih memiliki harapan. "Pulanglah." Chu Chen tersenyum. Tidak peduli apa kemungkinannya. Mereka menghadapi situasi pertempuran khusus dan tidak ada hubungannya dengan kita. Sayangnya, Paman Huangfu dan saya telah mencari sejak lama. Tetapi kami tidak pernah menemukan keberadaan tentara bayaran sabit hitam. Song Qiyu sedikit menyesal. Tentu saja orang-orang yang putus asa ini menghargai hidup mereka. Saya memperkirakan bahwa ketika tim penyerang dievakuasi, mereka juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Chu Chen tidak mengambil hati tentara bayaran sabit hitam. Baginya, tindakan malam ini adalah akhir yang sangat membahagiakan. Ini sudah larut malam dan saatnya pulang dan tidur. Chu Chen memikirkan tentang sentuhan lembut di bibir merahnya sebelum berangkat, dan merasa sedikit terganggu. Badai di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan kelembutan di rumah.
Chu Chen mendesak Song Qiu dan mengemudi sepanjang jalan. Ketika dia kembali ke rumah Song, hari sudah hampir fajar. Lampu di ruang kerja masih menyala. Chu Chen berjalan ke atas. Di bawah cahaya, dia melihat wajah yang murni dan cantik dengan mata tertutup rapat. Tubuhnya sedikit meringkuk di atas sofa, memeluk bantal. Mungkin mendengar langkah kaki, Song Yan membuka matanya, menatap Chu Chen, dan berdiri. Kamu kembali. Semuanya berjalan baik. Mereka memilih untuk berdagang malam ini dan menangkap Ning Junhei, Zhang Cheng dan Yang Qian di tempat. Chu Chen berjalan dengan senyuman di wajahnya dan hendak memberitahunya tentang penampilan heroiknya malam ini. Sudah dia berdiri dan berkata, "Bagus, saya mau tidur." Song Yan benar-benar mengantuk dan terhuyung kembali ke kamarnya. Chu Chen tercengang, pintu kamar tertutup, jantung Song Yan berdetak semakin cepat. Saya mendengar bahwa pria suka melampaui batas kemampuan mereka. Wajah Song Yan memerah. Ciuman hari ini dengan Chu Chen telah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Jadi aku hanya berpura-pura cuek dan kembali ke kamarku. Chu Chen tidak bisa membiarkan Chu Chen memanfaatkannya. Ini fajar. Sepotong berita bergema seperti guntur di tanah. Presiden grup Qian Ye Zhang Cheng dicurigai melakukan kejahatan penyelundupan dan telah dikendalikan oleh polisi. Yang juga dicurigai melakukan kejahatan adalah Yang Qian, bos produk akuatik Yang, dan bahkan seorang pria bernama Ning Junhei, bermarga Ning. Berita besar. Sulit dipercaya. Mereka semua adalah tokoh masyarakat terkenal. Saya tidak menyangka mereka akan melakukan hal-hal keji dan kotor seperti itu di belakang mereka. Sungguh tidak terbayangkan. Entah itu Peng Cheng atau Yang Cheng, jalanan dan gang semuanya dikejutkan oleh berita pagi ini. Ini adalah konferensi pers yang dikeluarkan bersama oleh polisi Kota Kembar. Polisi melancarkan serangan besar-besaran dan mengungkap kelompok kriminal penyelundupan maritim berskala besar. Ketika Chu Chen bangun, dia langsung melihat berita itu. Operasi khusus memang dilakukan dengan penuh semangat dan tegas, yang benar-benar memutus harapan terakhir mereka. Chu Chen tersenyum. Kasus ini langsung diungkapkan dan dipublikasikan. Tidak ada yang berani menanganinya lagi. Song Yan sudah bangun pagi. Meski kasus racun mayat sudah selesai, pertandingan antara Bei Chen dan Qian masih berlangsung. Meski Bei Chen menyembunyikan kartu trufnya, Song Yan tetap menanganinya dengan konsentrasi dan keseriusan 100%. Setelah sarapan, Chu Chen datang ke toko Xing Luo. Misi Dao Zun Luo Yun telah selesai, dan dia akan kembali ke Jiuxuan Men. Yang kembali bersamanya adalah Xiao Wuyu dan Mo Xian. Adik ketujuh, sapalah 9 tuan untukku. Chu Chen melambaikan tangannya. Jangan lupa apa yang aku katakan padamu. Guru Tao Luo Yun mengangguk. Mo Xian mengambil tongkat dan mengucapkan selamat tinggal pada Chu Chen, dengan sedikit kegembiraan di matanya yang sedikit berawan. Bagi Mo Xian, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya menjelajahi seni fisiognomi, merupakan berkah yang besar bisa memanfaatkan berkah cucunya dan memasuki sekte Jiuxuan untuk berlatih. Xiao Wuyu tiba-tiba berjalan ke arah Chu Chen, menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan menatap Chu Chen. Seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun sedang berada di awal kehidupan cintanya.
Guru berkata bahwa selama kamu tampil baik di Sekte Jiuxuan, kamu akan memiliki kesempatan untuk keluar setahun sekali sebelum kamu pergi. Xiao Wuyu menatap Chu Chen dengan penuh harap di matanya. Setelah 1 tahun, aku akan melakukannya kembali untuk mencarimu. Bagaimana kabarmu? Detak jantung Xiao Wuyu semakin meningkat. Dia tiba-tiba takut mendengar jawaban Chu Chen. Bagaimana jika Chu Chen mengatakan tidak? Xiao Wuyu diam-diam mengepalkan ujung bajunya. Mo Xian menatap punggung cucunya dan diam-diam menghela nafas. Bebas dari rasa khawatir. Anda harus bebas dari rasa khawatir selama sisa hidup Anda. Tapi begitu ada karma yang terlibat, dia akan menjadi Mo Wuyu. Chu Chen menatap mata jernih ini dan mengangguk. Ayo, jangan khawatir. Xiao Wuyu tersenyum lebar, membuka tangannya untuk memeluk Chu Chen, lalu melepaskan. Selamat tinggal, saudara Chu Chen. Xiao Wuyu berbalik, dan arah samar tetap ada di udara. Chu Chen berdiri di sana sejenak dan melihat ke belakang. Pintu toko Xingluo telah dikunci. Chu Chen memegang kunci yang ditinggalkan Mo Xian untuknya di tangannya. Chu Chen akan menggunakannya setiap hari saat dia masih di Canceng. Perpisahan itu sedikit menyedihkan, dan Chu Chen merasakan rasa kehilangan di hatinya. Setelah kembali ke keluarga Song, dia memukuli Song Qiu di tumpukan bunga plum, dan merasa jauh lebih baik Zhang sudah sampai di pintu, dan juga mengambil sepotong informasi di tangannya. Ini adalah beberapa daftar turnamen Lion King. Zhang Yongguo menyerahkan informasi kepada Chu Chen. Ada 20 perusahaan di Canceng yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan semuanya telah mendaftar. Di daftar keluarga Huang, nama itu Xiao Yinqi, dari Sekte Qingyang, ahli seni bela diri. Bab 372 Balas dendam. Sebelum Chu Chen membalik-balik informasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhang Yongguo. Zhang Daozang, yang pernah menjadi puncak keluarga Song dan orang yang memiliki rencana tanpa akhir, tiba-tiba berubah menjadi penyelidik intelijen, dan transformasinya sangat sukses sehingga Chu Chen mau tidak mau ingin memperkenalkan Daozang Zhang ke dalam situasi perang khusus. Semua yang dilakukan Zhang Yongguo adalah untuk memiliki nilai di depan Chu Chen, memeluk erat pangkuan Chu Chen, dan memiliki kesempatan untuk memasuki Jiuxuanmen untuk berlatih di masa depan. Dia mungkin akan menangis. Aku punya semua pikiranku. Dao Zhang, terima kasih atas kerja kerasmu. Chu Chen mulai memeriksa informasinya. Beberapa halaman pertama mencatat daftar Raja Singa yang dikirim oleh berbagai keluarga di Canceng untuk bersaing memperebutkan hegemoni. Huang Jia, Xiao Yinqi, Liu Xiaofeng. Ada juga catatan di daftar itu. Xiao Yinqi, seorang tetua dari Sekte Qingyang dan seorang ahli seni bela diri. Liu Xiaofeng, salah satu murid Xiao Yinqi. Selanjutnya, Chu Chen melihat secara kasar daftar keluarga lain, termasuk keluarga Ye, keluarga Qian, grup Rong, dan keluarga lain yang telah merayakan liburan bersamanya, dan mereka semua ada dalam daftar kontestan. Ada 20 tempat di kota Chan saja. Konon kompetisi Raja Singa ini akan menjangkau seluruh negeri dan bahkan dunia. Berapa banyak singa yang akan bersaing bersama, Chu Chen tidak bisa tidak membayangkan pemandangannya. Singa bersaing untuk mendapatkan supremasi dan semua orang menyaksikan.
Dikabarkan secara luas bahwa kompetisi Raja Singa ini adalah yang terbesar dalam sejarah. Zhang Yongguo berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang tidak ada yang menyebut kompetisi Raja Singa Nasional. Sebaliknya, namanya diubah menjadi Pesta Seribu Singa. Itu benar-benar sebuah pesta. Chu Chen tersenyum, matanya berkedip penuh harap. Sebelumnya, dia tidak berniat berpartisipasi karena kasus racun mayat telah terpecahkan. Chu Chen dapat menikmati pesta barongsai ini. Chu Chen melirik Xiao Yinqi di daftar dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pada saat yang sama, dia juga ingin tahu bagaimana master dari Sekte Qingyang akan menghadapinya di pesta Seribu Singa. Jika pihak lain benar-benar berani menyerangnya meskipun dia tahu bahwa dia adalah murid Sekte Jiu Xuan, keyakinan apa yang dia miliki? Keluarga Zhao, Fu Helu, Zhang Yongguo menyoroti poin-poin penting untuk Chu Chen dan berkata dengan suara yang dalam, orang ini memiliki sejarah panjang. Dia adalah veteran dari Aliansi Grandmaster Utara. Kompetisi Raja Singa Nasional terakhir diadakan di ibu kota. Dia masuk 10 besar. Kali ini dia mewakili keluarga Chan Cheng Zhao. Saya mendengar bahwa keluarga Zhao menghabiskan banyak uang, dan dia juga memiliki hubungan keluarga dengan seorang junior dari keluarga Zhao bernama Zhao San. Tinju utara Zhao San, Chu Chen masih memiliki kesan. Sepertinya keluarga Zhao juga ingin bersinar di kompetisi nasional ini. Chu Chen bahkan merasa pihak lain mungkin ada di sini untuknya. Dia membuat terlalu banyak musuh di Canceng. Kapanpun ada kesempatan, musuh akan berusaha sekuat tenaga untuk menembaknya. Pesta Seribu Singa wajib disaksikan. Selain rumah-rumah di Canceng, Zhang Yongguo juga mengumpulkan beberapa informasi tentang kota-kota lain. Kenali diri Anda dan musuh Anda, dan Anda akan menang dalam setiap pertempuran. Tepat ketika Chu Chen mengetahui tentang Pesta Seribu Singa, badai yang disebabkan oleh konferensi pers bergejolak di Yangzheng. Semua properti yang terkait dengan grup Qianye di Yangzheng disegel dalam semalam. Bahkan Yongye, industri abu-abu, karena Qianye Group dan Yangtze Aquatic Products sama-sama merupakan pemegang saham Yongye. Pada hari ini, Biro Perang Khusus langsung mengirimkan orang untuk terjun payung ke markas Yongye untuk menyelidiki Yongye. Badai melanda kota Chan, keluarga Ning, pertemuan keluarga. Paman dari keluarga Ning sangat marah dan memarahi Ning Junhe karena tindakan amoralnya di pertemuan tersebut, sehingga merusak reputasi keluarga Ning. Ning Jun tersenyum sepanjang pertemuan, tetapi dia tidak bisa tersenyum. Wajahnya muram dan dia tetap tidak bergerak, mendengarkan kata-kata paman dari keluarga Ning. Akhirnya, diskusi berangsur-angsur mereda, dan mata semua orang tertuju pada kepala keluarga, Ning Junyan. Ning Junyan tampak tegas dan berkata perlahan, saya telah mengetahui situasi terkait dari polisi. Kejahatan yang dilakukan Ning Junhe bukan hanya sekadar penyelundupan silang, tetapi juga penyelundupan manusia hidup, penjualan manusia hidup, dan memandang rendah kehidupan manusia. Kesalahan Ning Junhe telah sangat melanggar aturan keluarga Ning. Mulai hari ini, Ning Junhe akan dikeluarkan dari silsilah keluarga Ning dan tidak akan pernah bisa kembali. Banyak orang terdiam beberapa saat, dan salah satu paman mengangguk terlebih dahulu. Saya setuju. Setuju, setuju,
Hampir tidak ada keberatan. Bahkan paman yang memiliki hubungan dekat dengan Ning Junhei hanya bisa diam saat ini. Kejahatan yang dilakukan oleh Ning Junhei membuat marah manusia dan dewa, dan tidak ada yang berani menyangkalnya. Lagi pula dia tertangkap basah. Ning Jun tertawa dan berdiri. Mata semua orang tertuju padanya. Semua orang mengetahui hubungan antara saudara Ning Jun Xiao dan Ning Junhei. Saya setuju. Ning Jun tersenyum tanpa ekspresi apapun di wajahnya, meninggalkan sepatah kata pun dan keluar dari ruang pertemuan keluarga. Ekspresi semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutan. Ning Jun Xiao tiba-tiba menjadi tenang. Ning Junyan melihat sosok Ning Jun Xiao yang pergi dan tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengetahui keseluruhan proses detail dari apa yang terjadi tadi malam, tapi dia tahu nasib Ning Junhei. Rapat ditunda. Ning Junyan meminta Ning Zizu untuk tinggal. Apakah Ning Zimo juga ikut serta dalam apa yang terjadi tadi malam? Ning Junyan bertanya dengan ringan. Ning Zizu terkejut. Bukankah kasus ini diselesaikan oleh polisi? Ning Junyan memandang Ning Zizu dengan serius, dan untuk sesaat, dia berkata perlahan, nasib Ning Junhei telah hancur, dan dia tidak akan lolos dari kematian. Ketenangan yang ditunjukkan Ning Jun Xiao barusan menunjukkan bahwa dia tidak merasa damai di dalam dirinya. Pasti akan ada balas dendam. Pembalasan terhadap polisi, Ning Zizu berseru. Itu tentu saja tidak mungkin. Orang yang ingin dia balas dendam adalah orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Ning Junyan berkata, misalnya, Ning Zimo dan Chu Chen. Murid Ning Zizu tiba-tiba bergetar. Sekitar 5 menit, Ning Zizu pergi dari keluarga Ning dan langsung menuju ke Changcheng. Yangcheng, rumah si Guan. Ning Jun Xiao duduk tegak, wajahnya yang cantik menatap kursi di depannya. Kursi-kursi itu kosong, tidak ada yang bisa kami lakukan. Ning Jun Xiao bergumam pada dirinya sendiri dan berdiri dengan lembut. Saudaraku, aku tidak bisa menyelamatkanmu, jadi, aku pasti akan membiarkan mereka pergi bersamamu di jalan menuju neraka. Ning Jun Xiao mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon panggilan. Target, Ning Zimo, Chu Chen, Song Qiu, Huangfu Heiyu. Ning Jun Xiao telah melacak beberapa orang yang muncul di dermaga Qianye tadi malam. 10 juta, saya ingin nyawa mereka berempat, Ning Jun Xiao berkata perlahan. Setelah membunuh 4 orang, saya memiliki saluran sendiri untuk membiarkan tentara bayaran sabit hitam mundur. Tapi harap diingat, jika Anda ingin membunuh mereka bukan itu masalahnya. Mudah, jika tentara bayaran Black Skite tidak bisa melakukannya, jangan terima misi ini dariku. Hei, selama uangnya ada, tidak ada tugas yang tidak bisa diselesaikan Black Cam. Sebuah suara di ujung telepon tertawa. Mungkin Black Cam bukanlah lawan mereka dalam pertarungan langsung, tapi membunuh. Itulah keahlian khusus Black Cam. Bersambung.